lah, kalau gitu Ya kita udah mulai nggak usah bertiga aja. gini aja ya. Tidak Oke, nggak usah jadi menolong. bertiga aja ya. Percuma nih punya temen gini nih. Aduh, Ya ini udah. Oke, ini karena Jimmy yang jadi hostnya, silakan Jimmy memoderatori tentang acara kita hari ini. ya, Oke. Muka gue juga paling gede kayaknya. Ini muka gue yang paling atas gak sih? Yo, ah. ya, Ah. karena luas ya. Oh iya. Oh gitu ya. Halo Hmm. guys. Gue ngetik di sini aja topiknya. Ini dari tadi teman-teman pada nanya di bawah. Berarti Kita mau nanti bahas apa saat ini? Kita mau bahas ini nih. Toxic relationship. Waduh, Nih. mantap benar. Wah berat bener. Nah, toxic Kita mau relationship. bahas toxic relationship. Wah berat bener tuh. Ini kayak gue punya Nah, teman-teman dua kayak gini nih. Toxic bener nih emang. nah ini oke. Nah, guys, sebelum kita mulai ya, kita mau klarifikasi sesuatu dulu nih. Jadi tadi tuh waktu tadi siang Jimmy memposting tentang relationship di Twitter, ada seorang temen netizen yang bertanya. Dia bilang kan, "Loh, ini kan kalian ngebahas tentang relationship. Kok nggak ada keterwakilan perempuan? Kenapa narasumbernya laki-laki semua?" Jadi kami mau klarifikasi tentang hal tersebut ya. Tapi nggak usah klarifikasi, kayaknya emang Jimmy yang salah nggak sih? Maksudnya lo yang bikin poster, Jim, gitu kan? Lo yang bikin acara, lo bikin konsep, lo bikin poster, terus lo ngundang cowok semua gitu ya. Memang salahnya Jimmy sih gitu. Sebenarnya gini ya, jadi waktu gua nanya kan sama Jimmy, Jim, lo yakin nih kita ngomongin relationship, kita semua cowok gitu, lo yakin gak ada ceweknya? Terus Jimmy bilang gini, tenang, mantan gue 13 gitu, jadi gue udah ngerti lah tentang cewek gitu. Pokoknya kalau tentang cewek, gue udah tau lah kayak gitu. Ya, Ini jadi mohon maaf kalau misalnya nggak ada perempuannya gitu. Ya yang salah Jimmy, udah gitu aja. ini hoax ya. Mantan saya nggak 13 teman-teman. 14 maaf. Oke. Enak aja nyalain gue. Kan gue nanyain Nago juga tuh gara-gara itu. Kan gue udah ngomong, kenapa? ini 3 cowok kan apa nggak garing? Harusnya ada ceweknya juga dong. Terus gue ngomong ke Nago, Go, gimana? Mendingan kan kita ngundang cewek juga. Nago malah ngeles. Ini menurut tarot sama astrologi nggak cocok nih kalau ada cewek hari ini. Wah, Terus bangsat si memang. Nago bilang mending cowok semua. Gitu. Loh, Ya udah gue ngikut sekarang ini Nago. kan sedang Mercury retrograde namanya. Jadi nggak cocok nih ada cewek di sini. Jadi cowok semua bagusan gitu. Nah justru malah menurut gua, dulu gua kan udah bilang, makanya ada temen gua psikolog cewek bisa diundang. Tapi si Andreas nih yang malah bilang, bukannya kita harus menjunjung toxic masculinity katanya. Cowok terus yang Bangsat, maju, wah ini. panelis cowok terus, nggak memberikan waktu untuk representasi perempuan. Nah ini Andreas nih musuh kita semua ini sebenarnya. Andreas ini. Bentar. Tuh, kita lihat di kolom komentar ada Cijen udah mengatakan mau bersedia lain kali jadi narasumber Wah, untuk wah. kapan kita bakal undang ya. Selamat. Supaya oke. Jadi Mantap nih ya. kita melihat teman-teman kayaknya senang melihat kita berantem ya. Jadi kalian senang melihat bahwa kami nggak akur, tapi tahukah teman-teman bahwa tadi adalah bukti bahwa salah satu yang berhubungan dengan toxic relationship. Oke, kelihatannya sih akrab gitu, tapi saling nyalahin kayak gitu. Kapan masuk ke topik ini? Kita aja udah bahas topik kita tadi namanya glitch masuk ke dalam Itu topiknya, namanya. gitu ya. Itu glitch-nya. Kita nggak bahas tentang toxic relationship. Nah, ketika kita dengar tentang kan kayaknya belakangan sering ya kayak gitu ya kayak ya nih aku lagi di hubungan yang toxic, aku di relasi yang toxic gitu. Nah, kenapa sih sesuatu itu dibilang toxic relationship? Kenapa nggak dibilang kayak bad relationship? Kenapa nggak dibilang kayak ugly relationship? Nah, kenapa toxic? Itulah yang Jimmy akan bahas sekarang. Silakan. Muka lu paling gede sekarang. Iya, muka gue paling gak. Ini gue dari tadi kagum sendiri sama muka gue. Gila, ini kamera iPhone bagus juga ya. Pinjem padahal. Minjem istri. Nah, itu nggak toxic ya. Itu minjem. Nah, toxic itu kan racun ya, teman-teman ya. Artinya berarti itu hubungan yang harusnya saling nurturing, saling merawat, malah jadi beracun. Maksudnya itu gimana? Tentu ada banyak yang mau kita bahas ya. Gue mau ngangkat dikit dulu satu deh. Soal teman-teman pernah gak sih kalau lagi ngobrol gitu kayak kita bertiga tadi bukannya saling berkomunikasi tapi saling nyala-nyalain, terus saling pengen menang sendiri, terus saling pengen dapetin apa yang dimau, bukan komunikasi jadinya manipulasi, jadinya apa yang saya mau akhirnya malah itu yang jadi fokus, bukan buat saling ngerti. Nah itu salah satu bagian dari toxic tuh, racun karena hubungan kan harusnya saling ngerti kan ya. Nah kalau kita bertiga kayak tadi tuh, nah itu contoh by the way, kita nggak beneran begitu, lebih parah soalnya. Parah emang Harusnya nih Jim ini. parah nih, harusnya nggak begitu, harusnya dimulai dari saling mengerti, bukan dimulai dari manipulasi. Nah kenapa nggak boleh memanipulasi? Nah itu nanti Nago yang bakal jelasin. Sip, mantap. Oke, Go, silakan Go. Oke. Kalau dimulai dari kata toksiknya sendiri, menurut gua
Karena ini nggak serta-merta terlihat benar-benar hubungan yang mematikan secara langsung gitu loh. Jadi kalau kita ngomong toxic itu kan kita ngomong kayak racun atau suatu hal yang memabukkan. Jadi mungkin sisi negatifnya tuh nggak serta-merta langsung kelihatan gitu. Kayak kita lihat minuman beracun kan kita nggak tahu itu minumannya beracun sampai akhirnya kita minum. Atau mungkin kita merasa seperti terjebak atau dimabukkan oleh suatu zat. Selain sisi negatifnya mungkin kita baru tahu belakangan, tapi di awal tuh di permukaan tuh nggak tahu kalau ini adalah suatu hal yang sebenarnya merusak diri kita gitu. Jadi kalau menurut gue toxic relationship ini juga berarti di mana di hubungan itu mungkin kita merasa ini adalah suatu hubungan yang normal, ini suatu hal yang biasa-biasa aja. Tapi di balik itu mungkin ada ciri tertentu, pola tertentu yang membuat kita sendiri jadinya destruktif terhadap diri kita sendiri. Suatu pola yang mungkin tidak terlihat baik oleh kita atau pasangan kita yang mungkin mengganggu kesejahteraan kita bersama dan juga kesejahteraan masing-masing. Gitu sih kalau menurut gue toxic. Nah, kenapa bisa dibilang manipulasi? Kenapa hubungan suatu yang dibilang toxic ini bisa dibilang manipulatif satu sama lain? Karena kalau prinsip gue sih mungkin itu bisa dilihat dari bagaimana kita memaksakan pasangan kita itu untuk memenuhi apa yang kita inginkan tuh ya. Jadi prinsipnya kan seharusnya kita sebagai seorang manusia berusaha untuk memenuhi apa yang kita inginkan sendiri, entah itu kebahagiaan, cita-cita, dan lainnya. Tapi di toxic relationship ini entah kenapa kita menyetirnya sehingga seakan-akan ini tanggung jawab pasangan kita. Dan dialah yang harus menyelesaikan itu dan kita memanipulasi dia untuk menyelesaikan itu. Kayak gitu sih menurut gue. Balik ke Andreas. Mantap benar. Yuk, Jim, mungkin sebelum lanjut kalau boleh di bagian komennya di pin aja gitu. Karena tadi ada beberapa yang nanya tentang topiknya tentang apa nih gitu ya. Udah. Karena kesalahan Jimmy juga tadi pas di... Hah? Udah. Habis kesalahan Jimmy pas... Oh iya ada. Pas bikin live di awal kagak kasih judulnya. Nah, gue mungkin cerita tentang... ini kali ya tentang pengalaman. Ada orang kan ya kerjaan gue dan Nago dan Jimmy adalah kita mendengarkan cerita orang-orang. Ada cerita yang menarik dari seorang klien gue bahwa gini. Ini gue nggak akan menceritakan tentang kasusnya secara detail, nggak ceritakan orangnya, jadi kita nggak membongkar rahasia, kita bercerita supaya kita belajar dari pengalaman. Ada seorang klien yang dia tuh terjebak dalam, kita bilang toxic relationship. Dari mana taunya? Tahu deh, ketika lu dengar cerita, lu akan ngerasa kayak, kok lu masih bisa berada di situ sih? Dia dibohongin, udah dibohongin pun dia masih terus mempertahankan itu, terus dia masih kayak, bahkan dia yang modal keluar segala macamnya, ini pasangannya nggak bermodal. Ini bukan kita ngomong masalah siapa yang harus bermodal ya, tapi kayak semuanya ini dia tuh yang mengusahakannya, terus pasangannya tinggal terima beres aja, dan udah gitu pun dia masih, tadi ada yang nanya tentang habit selingkuh, yes itu satu yang kan kita bisa bahas nantinya. Jadi, bahkan kalau gue nggak sebut namanya, atau gue nggak sebut kasusnya ini di mana, kita mungkin merasakan ada yang pernah seperti itu, atau tahu teman kita seperti itu. Pertanyaan gue itu adalah gini, oke, kamu berada dalam toxic relationship, dan kamu tahu ini nggak menyenangkan. Namanya toxic, beracun ya. Semakin lama berada di situ, akan semakin kamu merasa nggak aman, semakin tersesat. Pertanyaan adalah, kenapa kamu masih stay di situ? Dan dia memberikan analogi yang buat gue tuh mind-blowing juga. Dia bilang kayak gini, saya ini bisa dibilang orang yang nggak punya rumah. Saya nggak diterima di mana-mana gitu. Di keluarga saya nggak diterima, teman-teman diterima. Ya ini adalah satu-satunya ruangan di mana saya tuh bisa untuk masuk dan beristirahat. Di dalamnya, memang udaranya nggak bagus gitu. Dia bilang nih kayak beracun. Tapi itu satu tempat di mana dia punya tempat untuk pulang dan tempat untuk duduk. Nah, jadi ketika kita ngomongin tentang toxic relationship, memang akhirnya banyak istilah kan dibilang terjebak dalam toxic relationship. Kayak gitu. Nah, tadi kita udah punya contekan ya tentang apa-apa aja ciri-ciri dari toxic relationship tersebut. Tadi di kolom komentar ada yang nanya tentang sebelum bahas toxic relationship, bahas tentang healthy relationship kayak gimana. Nah, sebenarnya justru nanti kita bahas nanti ya di topik berikutnya tuh. Nah, oke. Nah, kita mau bahas dari mana dulu nih? Mungkin dari yang kita udah diskusikan kemarin ya. Oh, terus menyambung di awal tentang keterwakilan perempuan, ingatlah, saat ini kami tidak membahas tentang sudut pandang laki-laki ataupun perempuan. Kami membahas dari sudut pandang relationship-nya sendiri, dari mata seorang terapis. Oke? Nah, kita membahas ini, ada yang menarik tentang memanipulasi versus komunikasi. Nah, tadi ini, judul ini tadi diajukan oleh Jimmy, jadi Jimmy akan membahasnya. Gue udah bahas pelan-pelan, cuy. Nah, tapi gue mau lanjutin cerita yang soal yang lu ceritain tadi tuh.
Karena tanpa nyebut Tuh, nama, itu jadi kan pasien gue kejadian. ke lu, gitu. Iya, terus pasien Pasti gua nggak berhasil ke yang lu ya, Manado. makanya pindah ke Jimmy dia. Hmm. Tanpa nyebut nama, kelihatannya kasus-kasus kayak gitu kan banyak ya. Selingkuh, terus udah diselingkuhin tapi masih dipukulin, masih dikasarin, tapi tetap modalin. Itu kasus yang everyday gitu. Kalau kalau gue nemu bahkan ya tiap minggu ada aja cerita kayak gitu dan orangnya ganti-ganti, bukan orang yang sama cerita. Eh, ada kesamaan pola nih yang gue lihat nih. Salah satu pola yang berulang ketika kita dimanipulasi itu, ada perasaan yang ngebuat kita terjebak buat ngelakuin itu. Nama perasaannya, singkatannya, ini singkatan yang gue karang-karang sendiri ya. Fear, obligation, and guilt. FOC. Fear itu takut, obligation itu merasa bertanggung jawab, guilt itu merasa bersalah. Jadi ketika sebenarnya si orang tadi memanipulasi, kan kita nggak tahu nih kalau lagi kita dimanipulasi ya. Tapi kita bisa ngecek tuh perasaan ke dalam. Kalau ketika bareng-bareng dia, gue kayak takut dia marah atau takut dia kenapa-kenapa kalau gue nggak ngelakuin apa yang dia mau. Let's say berhubungan badan begitu kan. Sorry, triggering. Ketika kita dipaksa berhubungan badan dan takut kalau ini nggak dilakukan akan ada konsekuensi buruk. Nah, curiga deh, ini ada fear. Gue ngerasa bertanggung jawab. Kalau gue nggak ngelakuin itu, gue nggak ngelakuin bagian gue. Ya wajar kalau dia marah. Nah, itu juga hati-hati tuh. Guilt, ngerasa bersalah. Fear, obligation, guilt ketika berkumpul. Nah, itu kita udah termanipulasi. Artinya, kita nggak benar-benar pengen ngelakuin itu. Kita nggak benar-benar pengen sama yang dia pengenin. Itu bukan lagi komunikasi. Jangan-jangan kita udah dimanipulasi. Jadi, coba cek deh. Yang komen-komen di bawah nih, teman-teman sekalian. Ketika lo lagi ngerasa sesuatu, lagi berhubungan, dan ini nggak cuma hubungan romantis ya kayaknya ya. Teman kan juga bisa kayak gini kan ya. Keluarga bisa kayak gini, terus apalagi sih? Teman, keluarga, rekan bisnis mungkin nggak? Gue nggak tahu. Ketika kita udah mulai... Paling banyak sih memang tadi ya teman dan keluarga itu. Teman, keluarga, pasangan gitu, fear, obligation, guilt, ketika kita udah mulai intens rasanya dan kita ngelakuin itu atas dasar takut, ngerasa bertanggung jawab, atau ngerasa bersalah, hati-hati deh. Ini jangan-jangan kita udah mulai dimanipulasi. Oke, wow, bentar dulu bro, bentar dulu. Kan kita ngomongin tentang manipulasi itu ada unsur fear, obligation, and guilt, gitu kan. Tapi seandainya nih, gue melakukan itu dengan senang, dengan sukarela, gimana dong? Gue melakukannya karena gue cinta sama dia, gitu. Kalau dibilang takut, ya gue takut, tapi gue takut dia kecewa, gitu kan. Atau gue merasa bersalah kalau bikin dia kecewa. Atau gue merasa bahwa, ya ini kan pasangan gue terlibat dalam suatu hubungan, gue ada kewajiban untuk membuat dia bahagia. Dan gue melakukannya senang-senang aja. Nah, gimana tuh kalau seperti gitu? Itu pertanyaan bagus loh bro, karena yang bagus yang dong, gue. Sialan. Ini nyebelin banget itu orang. Dikik gue bentar lagi. Kick beneran nih. Maksudnya yang ada di otak kita kan kalau ada satu emosi, misalnya emosi seneng, artinya kan itu emosi positif ya. Sementara yang fear, obligation, guilt tadi kan itu emosi negatif. Harusnya kalau ada emosi positif, yang negatif kan ya nggak bener dong. Harusnya kan yang positif aja, padahal nggak gitu juga. Kita bisa aja seneng, tapi itu bukan positif negatif. Seneng bisa hadir bersamaan dengan, oh gue seneng ketika dia dapat yang dia inginkan, padahal sebenarnya gue tetap, lu ngomong sendiri tadi, tetap didorong oleh fear, tetap didorong obligation, tetap didorong oleh guilt, tapi lu tetap ngerasa senang juga, ya mungkin juga. Kalau nggak senang, ngapain juga dilakuin? Kalau cuma fear, obligation, guilt, ya kita nggak dimanipulasi dong ya. Ya yang nggak gerak juga, karena ada spark senang-senang dikit tuh. Gitu nggak sih? Kalau kita ketemu kan biasanya dia dapat reward sedikit gitu ya, ada senang dikit, ada relief sedikit. Kalau gue rasa mungkin kita perlu bedain juga antara perasaan senang karena melakukan suatu hal itu atau perasaan lega karena ketakutannya hilang gitu loh. Jadi kadang mungkin ketika kita bilang, tapi kan gue senang juga ngelakuinnya. Apakah itu karena senang dia inisiatif melakukannya atau karena lega, ketakutannya hilang, rasa bersalahnya hilang. Karena kalau dibilang yang dia bilang senang itu sebenarnya adalah lega karena rasa bersalah hilang, berarti mungkin menurut gue tetap yang dominan tuh ya rasa fear, obligation, sama guilt-nya sih. Bukan karena kesannya emosi senang yang positif, tapi senang karena perasaan negatif tadi itu yang sebenarnya harusnya nggak ada itu berkurang kayaknya gitu sih. Bagus tuh, itu bagus juga. Bagus. Anda hebat ya, Anda psikolog ya? Oh, kok tahu temen ya? Bapak kamu psikolog ya? Oke. Thank you. Nah,
Poin berikutnya ya nih, karena kita bakal ngebahas banyak hal nih. Nah, poin kedua ini adalah requesting not demanding. Nah, requesting versus demanding. Sama-sama meminta, gitu kan. Tapi Hmm. kita sering mendengar juga bahwa, iya nih pacar gue demanding banget ke gue, atau teman gue tuh demanding banget gitu. Nah, di sisi lain ada juga yang mengatakan, lah namanya kita menjalin hubungan kan, kita boleh dong meminta. Bahkan ada Hmm. lagunya tuh, jangan cintai aku apa adanya gitu, tuntutlah sesuatu gitu kan. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan menarik. Kapan kita boleh untuk minta sesuatu dan kapan itu sesuatu yang sebaiknya nggak dilakukan. Nah, kebetulan pertanyaan ini aku yang ajukan, jadi Jawab sendiri gue yang dong. ngajukan, jadi gue Jawab bakal ngejawab sendiri, jawab sendiri. sendiri. Hmm, nggak mau jawab yang lain dulu aja. Oke. Ya. Ya, Yaudah, kira-kira gue jawab. gimana, Jadi Gun? gini, Lupa ya, pasti jangan lupa ya dong. lu ya. Lu liat contekan masih barusan ya. Iya. Jadi, kita berpegang gini prinsip. Requesting itu boleh, tapi demanding itu jangan. Nah, kesannya kan sama. Kalau kita artikan ya sama-sama meminta. Gitu. Bedanya adalah gini. Ketika kita requesting, kita memposisikan diri kita dan orang lain itu di posisi yang sama, requesting. Sebagai contoh, misalnya saya minta bantuan kepada Jimmy atau Nago. Boleh tolong nggak ambilin gue minum? Itu requesting. Karena gue masih memintanya tuh dengan, ya gue setara dengan dia, gue sadar bahwa dia adalah manusia yang punya perasaan, gue perlu sopan. Nah, maka dengan itu gue meminta, requesting. Demanding adalah kondisi ketika kita menempatkan diri kita di atas dari yang lain. Misalnya, Hmm. begitu datang, terus gue misalnya bertamu ke rumah Nago, terus gue nyindir, duh, nggak enak banget sih di sini gitu. Gue nyindirnya gitu ya. Ini tuan rumahnya tahu diri banget, gue haus nggak dikasih minum, kayak gitu. Itu sebenarnya udah demanding. Karena gue memposisikan diri sebagai, oh gue yang di atas dan gue yang di bawah. Nah, bayangkan dalam sebuah relationship ya, seberapa sering kita mengira bahwa kita itu requesting, meminta, tapi sebenarnya kita demanding, menuntut. Ini bentuknya macam-macam, kayak ya sebagai pasangan tentu pengen untuk kita dikabarin, sebagai teman gitu kita pengen untuk ada kabar. Tapi bayangkan kalau sampai yang kalau aku nelfon kamu harus segera ngangkat dalam hitungan berapa, 1 menit tuh harus diangkat, ada yang seperti gitu. Atau ketika message itu dihitungin, kalau misalnya kamu nggak balas dalam hitungan berapa menit, maka dia akan ngambek silent treatment. Nah itulah yang dibilang jangan sampai menjadi demanding seperti gitu. Nah, silakan Anda kayaknya mau mengkritik nih. Enggak. Saya masih mendengarkan ucapan teman saya yang seorang psikiater nih. Bijak sekali ya Anda ya. Tentu Ini saja. Terima kasih. Anda tadi sedang meletakkan diri di atas psikiater teman Anda ini atau sejajar, Nagu? Nah itu. Ya, seolah-olah Anda bisa menilai saya gitu ya. Soalnya Anda saya kurang senang tadi itu. Oke. Ini taruh. Sekarang ini bahasnya apa nih? Masih bahas requesting atau Ya, demanding? Atau requesting gimana? and demanding. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Entah pengalaman yang mungkin dengan cerita-cerita klien atau dengan teman-teman tentang GTMN sih kayak ini kok demanding banget sih kayak gitu. Mungkin kita mungkin karena ini ada yang bahas komentar, mungkin ini nggak cuma di pasangan aja ya. Aku coba bakal bahas konteksnya di secara umum gitu. Jadi nggak cuma sama pasangan, mungkin keluarga dan lainnya gitu. Mungkin tanpa sadar kita tuh selama ini juga sering ketika kita meminta bantuan itu kita ini sering demanding gitu. Aku mencoba membahas dari sudut pandang kita karena biasanya kalau kita ngomongin toxic relationship selalu ngomongnya pasangan gue toxic, keluarga gue toxic. Kenapa nggak? Mungkin nggak sih sebenarnya ada kemungkinan lo yang toxic juga gitu. Mungkin ada 1 atau 2 sisi hal dari diri kita yang kita toxic gitu. Kadang kita suka demanding atau ngomongin sesuatu tanpa sadar bahwa kita nih mengutamakan kepentingan kita dibandingkan yang lainnya gitu. Contoh mungkin misalkan ke teman kerja, kayak misalkan gue ke Andreas atau ke Jimmy, woi buatin caption buat ntar malam gitu. Seakan-akan itu yang utama, nggak bisa gue ngomongnya baik-baik dengan mungkin requesting, bisa nggak Anda membuatkan caption untuk saya gitu. Atau misalkan sederhana nih, interaksi antara Jimmy dan followersnya gitu. Misalkan followersnya punya ide, kenapa sih nggak buat kayak gini live-nya? Kenapa sih live-nya nggak memunculkan narasumber seperti ini gitu? Kenapa itu mungkin terkesannya kalau itu tidak disampaikan dengan baik-baik, itu seperti demanding tuh. Padahal kita bisa memberikan request tuh. Dok, bisa nggak misalkan lain kali narasumbernya kayak gini? Misalkan tadi narasumbernya ada yang perempuan dan seterusnya. Jadi bisa dibilang requesting and demanding ini itu lebih ke bagaimana kita menempatkan diri kita dibandingkan orang lain dan bagaimana kita juga mempertimbangkan bahwa lawan bicara kita itu adalah orang lain juga yang punya kepentingan juga dalam kesehariannya
yang mungkin hidupnya nggak melulu tentang ngurusin kita gitu. Dia juga punya kehidupan lain, dia juga punya kebutuhan lain, dan kalau dia mau bantu, mau memenuhi request kita, itu sudah suatu keberuntungan banget buat kita. Gitu sih. Jadi mungkin lebih ke respect kepada kesibukan dari lawan bicara kita gitu. Oke. Gue mau nanya Sebentar dulu nih, teman-teman, di kolom komentar ada, ya silakan. Ada apa di kolom komentar? Siapa duluan yang ngomong nih? Ya, boleh Anda duluan Pak, muka Anda besar. Itu kan kalau Ya, statusnya lu mau ngelawan sejajar. orang besar kepala gitu aja deh. Sialan. Kan ceritanya tadi kan statusnya kalau sama tuh sejajar. Temen, rekan kerja, pasangan gitu. Gimana kalau orang tua? Kan emang statusnya udah up and down gitu dong. Jadi demand dong rasanya kalau orang tua yang minta gitu. Gimana tuh? Nah, Anda yang mengajukan Berat pertanyaan, ya. tolong Anda yang jawab. Iya, Kami baru kayaknya kepikiran. kayaknya Anda deh. Kan berarti kalau Anda Loh, yang sini gue nanyanya. Oh gitu. Kalau orang tua gimana ya? waduh. Diskusi aja sih. Oke. Gue juga baru Jadi kepikiran gini tadi ya. sebenarnya. Jujur aja gue baru kepikiran. Oke. Wah, ini bener bagus nih pertanyaannya. Karena tadi banyak juga nanyakan gimana toxic relationship dalam sebuah keluarga. Dan gini, kalau kita ngomongin memang dalam keluarga itu mau nggak mau ya akan ada posisi seseorang yang posisinya di atas, yaitu dalam hal ini misalnya orang tua gitu. Karena kenapa? Ya gimana juga orang tua kalau kita ngomong serealistisnya, yang punya rumah, yang nyediain makanan, yang nyari uang, dan lain-lainnya. Jadi dia memang punya power di situ. Oke? Dan kalau gue berpendapat gini sih, we play by the rules. Ketika lu berada dalam sebuah rumah dan rumah itu memang tempat lu tinggal situ dan lu masih bergantung di situ, you play by the rules. Ya, sorry to say, mau nggak mau, lu akan berada di situ dan lu akan mengikuti aturan-aturan di situ. Oke? Memang kita ngomong ideal, nggak bagus dong. Ya, memang idealnya adalah di mana orang tua bisa mengerti privacy and secrecy, di mana dia bisa mengerti tentang requesting and demanding. Semua yang kita omongin di sini, alangkah baiknya apabila para orang tua mendengarkan hal tersebut. Tapi kan, ya kembali ya, susah. Nggak ada sekolah jadi orang tua. Jadi, selama kita nggak bisa mengubah atau kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak bisa kita unmovable force ini, ya mau nggak, we play by the rules. Kayak gitu. Jadi memang ini sesuatu yang nggak akan ada jawabannya. Saya berada dalam lingkungan yang keluarga yang toksik. Gimana cara supaya saya terbebas dari ini? Ya bebaskan dirimu. Kalau lagi kuliah, buru-buru selesaikan, buru-buru lulus. Cari koneksi supaya kamu bisa dapat pekerjaan, supaya kamu mandiri. Karena ketika kamu sudah mandiri, kamu bisa keluar dari situ. Hopefully you can make your own rules. Kayak gitu. Balik, yang gue omongin memang nggak enak gitu ya, karena nggak ada cara gampang untuk ngebahas ini. Tapi nah, gue punya caranya. Kan mulai nih, Anda mulai demanding kepada saya. Anda merasa di atas saya ya? Nggak, saya merasa di bawah Anda. Saya merasa bahwa saya nggak bisa jawab dan gue bisa menjawabnya. Gue nunjuknya pun ke atas. Kalau menurut gue, ketika kita masih dalam usia kanak-kanak misalkan, kita masih belum dewasa gitu, mau nggak mau memang orang tua tuh posisinya pasti akan selalu di atas kita gitu. Tapi akan ada momen di mana mungkin kita akhirnya berkembang, bertumbuh dan menjadi dewasa, entah takarannya apa ya, mungkin usia secara legal berapa sih, 18 tahun misalkan, atau secara finansial mungkin kita sudah bisa mencari uang dan tinggal dan makan dengan tenaga kita sendiri, itu bisa dibilang mungkin sudah nggak semua hal kita berada totally di bawah orang tua gitu. Ya tentu kalau kita ngomongin hakikat, mungkin secara turun-temurun, ataupun mungkin secara kepercayaan dan agama, tentu kita masih di bawah orang tua. Tapi bukan berarti untuk seluruh hal kita di bawah mereka gitu. Ketika kamu sudah dewasa, dengan usiamu sendiri, dengan tenagamu sendiri, kamu juga sudah memiliki pendapat mungkin di beberapa situasi yang tentunya sama besarnya dengan mereka gitu. Mungkin terutama apabila itu tentang keputusan hidup kamu misalkan. Atau misalkan tentang pilihan-pilihan yang kamu harus putuskan dalam keseharian kamu gitu. Bagaimana orang tua kita adalah seorang dewasa yang memiliki pendapat akan hal itu, ketika kita juga sudah dewasa, seharusnya kita juga sudah memiliki mungkin level yang setara dengan mereka untuk urusan itu gitu. Jadi aku rasa penting bagi kita untuk bisa istilahnya mungkin memisahkan ya antara mungkin bagaimana kita masih di bawah mereka dalam urusan beberapa hal tertentu gitu. Mungkin secara hukum, mungkin secara biologis, ataupun mungkin secara agama dan lainnya. Tapi di luar itu ketika kita sudah menjadi seorang dewasa, sudah punya KTP gitu, kita juga sudah punya hak dalam berbagai hal yang bisa dibilang sama dengan mereka.
Jadi aku rasa di situ kita bisa melatih kebebasan kita, melatih kemandirian kita di poin itu. Gitu sih. Hmm. Oke. Nah, gue Hmm. mau nanya dah sama Jimmy, kan lu yang ngajin Hmm. pertanyaan nih. Lu pernah nggak dapat pasien, kita ngomongin tadi kan tentang berhubungan dengan toxic relationship dalam keluarga. Tapi kan Hmm. tadi kita ngomongin, gue dan Nago ngomongin bahwa ini kasusnya orangnya belum mandiri. Pernah nggak lu Hmm. ngalamin bahwa kasus ini kliennya sudah mandiri secara finansial, keputusan hidup, tapi dia masih kayak sangat-sangat dimanipulasi oleh keluarganya. Apalagi tadi kan Iya. lu ngomong tentang guilt, fear, obligation. Dan lu tahu kan Hmm. kata-kata favorit di kalau orang tua udah yang kartu asnya adalah anak durhaka lah gitu kan. Udah Nah, selesai tuh. udah karena itu Itu kalau itu foto langsung yang semua warna-warni kena itu tuh. kan. Heeh. Mm, Tapi bukannya kayak gitu ya? Secara teori memang kalau kita udah keluar dari ruang orang tua gitu ya, ruang lingkup orang tua gitu, kan kesannya I make my own rule. Tapi nggak bisa dipungkiri beberapa orang tua kan tetap tetap ngatur-ngatur gitu kan ya. Tadi gue baca di kolom komen yep, tuh gitu. Tidak semudah itu katanya. Ada orang tua yang kita udah mandiri pun tetap bisa ngatur. Dan kasusnya kayaknya banyak betul juga. sekali. Bener banget. Dan tidak ada Iya. yang bilang mudah. Tidak ada yang bilang mudah, saudara. Cuman, mm, ya kita kan memang hidup di budaya timur yang ada hierarki ya, ups and down itu Hmm. nggak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa kayak misalnya di Europe atau di US manggil orang tua pakai nama gitu kan. Enggak, kita tetap tetap ada hierarki itu dan itu nggak bisa dihilangkan apalagi di generasi yang sebelum kita, ayah ibu atau kakek nenek kita, dan kelihatannya kita nggak bisa ngubah struktur berpikir itu dalam waktu singkat dan mungkin nggak berubah juga dalam beberapa puluh tahun ke depan. Jadi mari kita, kalau kalau gue sih ya, mari kita bersikap realistis aja sih. Nggak bisa kita Hmm. berharap itu berubah, Hmm. nggak bisa kita berharap Yep, harusnya mereka ngerti gitu ya. Pengertian generasi kita dengan generasi sebelumnya berbeda, pun nanti ke bawah juga akan berbeda. Dari waktu ke waktu kita tuh progressing. Jadi this is the reality. Orang tua kita pada beberapa poin memang memang akan controlling. Ada orang yang orang tuanya cukup beruntung, ada yang cukup beruntung punya orang tua yang membebaskan, tapi ada yang kurang beruntung. Tapi menurut gue ya itu realita yang kita nggak bisa kabur. Cuman kalau kalau biasanya gue ketemu kayak gini, gue tuh suka meng-highlight soal boundaries. Maksudnya Hmm. ketika kita mulai bikin boundaries, itu tuh sebenarnya kesannya ada konflik kan ya sama orang tua. Gue pengennya ini, orang tua Hmm. pengennya apa gitu. Seakan-seakan berantem. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita lagi ngajarin ada jarak di sini supaya gue bisa punya hubungan yang sehat loh sama kalian, orang tua, dan orang tua punya hubungan yang sehat sama gue. Jadi konflik di awal ketika kita mulai pisah gitu, mulai kerja pisah, mulai ada konflik, menurut gue konflik itu sebenarnya konflik yang baik. Karena kita mau ngajarin orang tua, saya orang dewasa, kalian Hmm. perlakukan saya sebagai orang dewasa. Jadi konflik ini menurut gue nggak bisa dipandang sebagai hal yang buruk sih. Gimana menurut lo? oke, betul Oke. betul. Oke. Gue Oke. setuju sih. Dan ini kan kasusnya individual banget ya. Kalau misalnya gue yakin dan Nago dan Jimmy dan gue juga kita ketemu dengan kasus ini berkali-kali, nggak ada satu jawaban untuk menyelesaikan ini. Yang biasanya mungkin kita selalukan adalah kalau lo nggak bisa mengubah lingkungan, kita mengubah gimana persepsi lo terhadap lingkungan, gimana cara pikir lo, mindset lo terhadap kondisi tersebut. Dan ini sifatnya individual banget. Dan sayangnya memang kita nggak akan bisa ngebahas itu dalam sesi IG Live yang ini berapa yang udah ngikut. Banyak. Banyak 800-an. 800. Thank you. Nah, Hmm. tadi ada satu pertanyaan yang sorry tadi menurut gue ini penting banget nih. Kita lupa dan thank you tadi ada dari Rizky menanyakan kapan kita bisa tahu bahwa sesuatu itu sudah toksik buat kita. Hmm. Nah, benar juga Hmm. sih. Karena tadi kan Hmm. tiap orang bisa beda-beda. Kayak tadi gue bilang, ya gue menikmati melakukan ini kayak gitu. Nah, gimana kalau menurut kalian dah? Hmm. 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 Ya udah, menurut gue dulu dah. Nggak bisa diharapin 3 orang ini. 3 orang gue dong termasuk ya. Ngaku lo. Kalau kita ngomongin toxic itu kan ngomongin tentang suatu suasana, environment. Jadi sama kalau pertanyaannya kayak seberapa sih panas itu mengganggu? Pasti berbeda tiap orang. Ada orang yang mungkin toleransi panasnya bagus, ada yang toleransi panasnya itu sangat-sangat nggak bagus kayak gitu. Jadi sama toxic ini pun seperti gitu juga. Ya bayangkan kalau toxic itu beneran real, bau bentuknya itu bau. Jadi setiap kali lu ketemu sama orang tersebut tuh ada bau yang bener sampah atau beracun yang buat Hmm. tuh merasa nggak nyaman. Seberapa lu bisa tahan atau enggak, itulah limit lu sendiri. Yang penting adalah dengarkan hati lu sendiri. Jangan sampai lu ngerasa, aduh gue udah gak nyaman sebenarnya. Tapi gue bertahan karena
Dan karenanya ini tergantung kan, kalau misalnya karenanya memang sesuatu yang memang masuk akal, ya oke. Tapi kalau karenanya ini tadi ternyata karena fear, obligation, atau guilt, wah itu yang agak masalah tuh. Kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Oke, Oke. mungkin Ya, saya ingin menambahkan jangan sedikit ya oke-oke dok, aja. boleh ya? Sama. Yap, boleh silakan Kak. Oke, gue ada nulis di salah satu di rencana pembahasan topik kita hari ini gitu kan ya. Ya namanya rencana sih, tapi nggak tahu apakah semua topik terbahas atau enggak. Tapi intinya gue menulis sana kalau salah satu ciri kita berada di sini adalah ketika kita merasa tidak menjadi diri kita sendiri dalam hubungan ini gitu. Jadi pernah nggak sih kayak kalian mungkin ataupun teman kalian dulu waktu kuliah anaknya ceria, dulu waktu kuliah suka hangout bareng teman-teman, tapi semenjak punya pacar nggak pernah kumpul lagi sama teman, bawaannya bete terus, jarang upload foto lagi di medsos misalkan, ataupun mungkin istilahnya sudah berubah banget dari bagaimana kalian lihat dia sebelumnya dalam konotasi yang agak buruk mungkin ya. Jadi mungkin lebih memutus hubungan sosialnya, mungkin kuliahnya menjadi menurun, kayaknya emosinya naik turun terus di kerjaan dan seterusnya gitu. Jadi ada situasi di mana kita berada di dalam situasi hubungan yang toksik tuh kita baru sadar ketika kita sudah nggak menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, waktu ini kalau nggak salah gue nonton kayaknya ada teman ngupload di story gitu tentang bahasannya Dr. Phil gitu ya tentang bagaimana kita tahu hubungan itu tidak pantas lagi untuk diperjuangkan misalkan, atau mungkin misalnya itu hubungan yang toksik adalah ketika pengorbanan yang kita lakukan dalam hubungan itu adalah diri kita sendiri gitu loh. Dengan kata lain sebenarnya hubungan itu butuh pengorbanan, benar. Hubungan itu butuh kompromi, benar. Tapi komprominya apa? Apakah waktu? Boleh. Kerja lebih keras? Boleh. Uang? Silakan gitu. Tapi ketika komprominya itu sudah menyinggung pribadimu, sudah membuatmu berubah dari apa yang kamu rasakan nyaman sebelumnya, sudah membuatmu menjadi tidak mengenal dirimu sendiri, tidak nyaman dengan dirimu sendiri, itulah mungkin momen dimana kamu merasa kayaknya hubungannya bukanlah hubungan yang baik buat kamu gitu. Dan ironisnya kadang ya kita tuh nggak sadar gitu, kita tuh merasa bahwa tolak ukur hubungan ini baik atau enggak adalah ketika dia puas, ketika pasangan kita puas. Tapi kita lupa bahwa untuk suatu hubungan itu bisa berhasil, kita juga perlu mempertimbangkan diri kita dalam hubungan itu gitu loh. Kita kan selalu mikir nih, yang penting biar dia happy, yang penting dia nggak marah lagi. Tapi kamu happy nggak? Tapi kamu marah nggak gitu? Jadi jangan lupa kalau ini dibaratkan hitung-hitungan rumus matematika, kamu juga harus ada di rumus itu gitu. Nggak bisa hanya cuma kebahagiaan dia dan mungkin kesenangan dia gitu. Jadi menurut gue, salah satu cirinya mungkin bagaimana kita menghilangkan diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri dalam hubungan itu, dan membuat kita menjadi mengorbankan diri kita. Gitu sih. Oke. Bro, tapi sayang bro, udah lama hubungannya bro. Udah 5 tahun bareng. Oh ya udah nggak Udah apa-apa, banyak lanjutin aja bro. kenangan. Silakan lanjutin aja. Udah Loh, tuanya, jangan pada gitu. Nah, exactly itu kan. Jadi, kalau tadi kita ngomong bahwa udah ngerasa nggak nyaman. Jadi, katanya gue ngomong bahwa ya ini udah terlalu panas, udah terlalu nggak enak. Tadi Nago juga udah bilang bahwa ini gue udah ngorbanin diri sini, gue udah nggak menjadi diri gue sendiri. Tapi di sisi lain, gue udah 5 tahun sama dia. Udah ngomongin tentang marriage, udah ngomongin tentang nyari tempat, udah ngomongin tentang ini itu, mau punya anak berapa. Udah keluar sampai duit buat liburan bareng. Nah, kan sayang tuh. Gimana, Jim? Tambahin lagi. Udah punya tabungan bareng, udah mulai nyicil KPR bareng. Serius, ada yang kayak gitu, serius. Yep. Ini kan kalau diselesaikan hubungannya kan rugi banget ya. Ini tuh kayak kita main saham nggak sih? Ya, gue baru mau bilang gitu, kayak main saham. Oke. Baru mau bilang gitu gue. Silakan, bro. Ini tuh kayak main saham. Jadi kalau kita lagi main saham gitu, ini kan masa-masa di mana saham merah-merah semua kan ya, mulai rugi-rugi semua kan ya. Dan kita nggak tahu nih ujungnya ruginya seberapa banyak atau nanti di ujungnya untung. Biasanya ada kecenderungan psikologis kita, ada kecenderungan kita buat nggak pengen rugi kan ya. Gila, gue udah invest 100 juta misalnya. Sekarang kehilangan 20 juta. Ya masa gue kehilangan? Gue harus untung.
Kalau gue lepas sahamnya sekarang, berarti gue kehilangan 20 juta. Kalau gue terusin, atau makan, gue mungkin, ini harga sahamnya lagi turun nih, gue beli. Biar nanti kalau naik, untungnya lebih banyak lagi gitu. Udah turun, malah gue invest lebih lagi. Kan ada kayak gitu juga kan ya. Lagi turun, Yep. kita malah bayar lebih lagi. Nah, ini persis nih kayak hubungan nih. Udah turun, ini serius banyak kayak gini loh ya. Kita udah tahu ini toxic, udah tahu misalnya dia suka selingkuh, dia udah pergi terus sama selingkuhannya, tapi kita malah jor-joran beliin handphone misalnya, atau ngajakin jalan-jalan misalnya biar dia tetap sama kita. Udah tahu rugi, tapi masih invest. Karena manusia takut rugi. Padahal kenyataannya kita tuh udah rugi. Tapi gue nggak mau rugi. Nama kerennya sih sunk cost fallacy ya kalau di Sunk cost fallacy, yes. Sunk cost fallacy. Kalau di itu behavioral economics. Behavioral economics tuh kayak gitu-gitu. Kalau ada kerugian, gue nggak pengen itu rugi. Makanya gue malah invest, malah mempertahankan. Padahal kalau dipertahankan, kerugiannya makin besar lagi. Padahal alasannya, ya masuk akal sih ya, udah 5 tahun dan lain sebagainya. Ya tapi kalau itu udah 5 tahun, udah kenal, lu mau menghabiskan seumur hidup kayak gitu kan? Pertanyaan juga ya. Yep. Oke, mungkin gue mau nambahin sedikit. Waktu kita belajar saham itu ya, kan gue baru-baru ini juga masih lagi aktif-aktifnya belajar saham nih. Ada istilah tuh namanya cut loss gitu. Jadi udah rugi, ya udah kita jual aja. Dalam tanda kutip kita mengakui kekalahan kita, mengakui kerugian kita, dan ya udah itu kita relakan, kita salah, kita nyangkut, tapi dengan itu kita bisa move on ke saham berikutnya yang mungkin punya potensi. Nah, selalu kita mikir misalkan nih dalam posisi analoginya Jimmy tadi, gimana kalau sebenarnya hubungan ini bisa baik lagi? Gimana kalau sebenarnya hubungan ini bisa diperbaiki? Gimana kalau sebenarnya saham ini bisa naik lagi gitu? Ya pertanyaannya dari pertanyaan seperti itu ya memang mungkin, tapi kapan? Dan apa yang kamu harus lakukan untuk bisa akhirnya untung lagi? Untuk bisa akhirnya bahagia lagi gitu. Nah, kalau prinsipnya di saham itu ketika kamu nyangkut terus, itu kamu bukan cuma rugi di hubungan itu, tapi kamu melewatkan kesempatan untuk mengambil saham lainnya yang lagi murah juga gitu. Ini kenapa jadi ngomongnya personal finance ya gitu. Nah, tapi istilahnya adalah mengakui kerugian itu penting, cut loss itu penting. Begitu juga dalam hubungan, kadang kita harus mengakui bahwa kita berada dalam hubungan yang tidak tepat. Dan mungkin kalau kamu merasa putus atau cut loss adalah keputusan yang tepat, itu bisa membuka kesempatan kamu untuk ke opportunity ke saham-saham berikutnya gitu. Nice. Oke. Nah, kita cut dulu sebentar. Di kolom komentar banyak banget yang nanya tentang, loh kok tiba-tiba bahas saham, penyambung ke saham? Karena gini guys, ini adalah IG Live kita pengantar untuk sesi webinar kita yang lebih serius nanti. Ya. Di tanggal 21 kita akan ngebahas tentang healthy relationship. Tapi kami kepikir juga untuk gimana kita ngebahas bahwa cinta itu bisnis. Love is business gitu kan. Kayak tadi kan kita ngomong tentang cut loss, tentang gimana lu udah rasa, wah ini nggak bisa lanjut nih, lu cut walaupun lu rugi. Atau lu investasi. Nah, kita akan ngebahas mungkin di nextnya ini, gimana cinta dalam sudut pandang, ya bukan cuma dalam sudut pandang psikiatri psikologi, tapi juga sudut pandang behavioral economics. Mantap nggak tuh kita bahas kayak gitu? Mantap, banget ya. Mantap. Ya, nanti di akhir akan kita kasih ini. Gue setuju banget, tapi cinta itu emang investasi kan ya. Kita investasi waktu, tenaga, duit, perhatian, segala macam. Itu kan investasi juga ya. Jangan sampai kita salah investasi ke investasi bodong dong jadinya. Betul. Dan tahu investasi yang paling susah untuk dicabut kan kita mikir tentang uang, udah bisa relain, gitu. Waktu bisa relain. 2 investasi yang paling susah dicabut adalah tentang masa depan, harapan gitu ya. Kita udah kerja masa depan. Satu lagi adalah tentang kenangan. Saela. 2 hal itu yang lu nggak akan bisa relain, dan kadang-kadang itu memang ya udah, lu emang bener kayak relain bahwa itu akan hilang kayak gitu. Nah, kita masih ada tentang topik berikutnya nih. Wah, banyak nih ya, seru nih kita ngebahasnya. Oke. Sip. Wah, ini menarik juga nih. Privacy versus secrecy. Ini salah satu kan toxic relationship ya. Banyak yang bilang kayak, ya ampun, kalau misalnya gue tuh sama pasangan gue tuh dimintain semua. PIN ATM, dimintain juga password Facebook, password Instagram, semua. Waduh, macam-macam dah. Sebenarnya kayak gitu tuh wajar atau enggak sih? Di satu sisi yang bilang, lah kalau gue udah menjalin cinta kan gue buka semuanya. Nggak ada lagi yang namanya rahasia-rahasiaan. Di sisi lain,
bukankah manusia selalu punya sisi private-nya sendiri-sendiri? Nah, privacy dan sekresi ini ada di buku yang waktu itu pernah gua dan Jimmy baca ya. Yang itu loh, si Lori Gottlieb. Perhaps you should talk to someone. Kalau Nago sih nggak tahu, Nago sih nggak suka baca buku ya. Jadi kita ngomong aja Jim berdua nih. Gue baca komik, gue baca komik. Ingat nggak? Oh iya, privacy versus sekresi Jim. Waktu itu lo pernah kan ngebahasin juga dalam tweet ya. Masa ya? Ingat nggak lo ngebahas tentang itu? Privacy, Lupa kapan gua. privacy, kapan sekresi. Nah, gimana bro? Silakan. Sejujurnya bro, gue lupa bro. Ah, Bapak. Tapi ini Ya udah. sepemahaman gue aja sih, seingat gue aja. Malu nih gue udah memberikan ke lu. Nggak ngomong-ngomong sih lo. Bukannya nggak jalan. Tapi kalau dalam hubungan kan memang seakan ini jadi dilebur hilang gitu ya. Kalau pada beberapa orang seakan kalau ini mau mulai hubungan maka nggak boleh ada aku dan kamu lagi, adanya kita gitu. Tapi pin ATM semua keluar. Ya it's not gonna be good rasanya kalau kita terlalu membuka terlalu cepat sesuatu yang sebenarnya belum waktunya. Like pin ATM, nama ibu Anda, lalu hewan peliharaan Anda, ayo Nago sebutkan untuk membantu teman-teman. Ya? Privacy itu menurut gua yang memang adalah bagian hidup lo yang mungkin lo nggak butuh, orang lain nggak butuh untuk tahu bagian itu, dan mungkin sebenarnya juga nggak berpengaruh juga sama dia. Yang dibagi atau nggak dibagi sebenarnya nggak masalah juga. Let's say kalau misalnya nama ibu kandung, nama hewan pertama, pin ATM itu kan kalau nggak dibagi nggak apa-apa selama kalau kita berdua dalam sebuah hubungan ngomongin financial planningnya misalnya, atau gimana kita nggak akan spending money gitu kan sebenarnya cukup aja ya. Menurut gua bagian pin ATM adalah privacy, bagian ngobrolin gimana kita ngurusin finance privacy sekresi gitu. Bingung gua jadinya. Ya benar sih. Intinya adalah gini. Kalau misalnya gue sama istri, gue emang udah sepakat bahwa ya silakan lo mau buka-buka HP gue silakan. Gue bisa bilang there is no secret there. Tapi tolong jangan lihat chat gue sama Jimmy sama Nago gitu. Karena itu adalah privacy gue. Emang sih nggak akan lah diambil HP gue bentar dulu. Emang sih nggak ada sesuatu yang memang secret di situ. Cuma itu kan privacy. Kayak misalnya gimana gue ngata-ngatain orang atau misalnya gue ngomongin tentang apa gitu. Nah itu adalah privacy yang artinya sebenarnya kalau dibaca pun nggak kenapa-kenapa, but please hargain bahwa gue juga punya ada sebuah sisi yang private dari diri gue sendiri. Dan gue pun sama juga, gue tahu misalnya untuk lock untuk HP istri gue, dan gue bisa buka apapun, gue bisa ngecek apapun, tapi memang udah kesadaran bahwa gue nggak akan ngecek chat dia sama lain-lainnya. Dengan syarat bahwa gue udah trust dan dia sudah trust. Bahwa memang tidak ada sekresi di antara kami akan bisa mengganggu untuk hubungan. Kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman juga ya, karena ini bahaya juga loh, gue ngeliat banyak yang kemarin baru ada kasusnya ya, yang nggak saya sebut nama deh, tentang pin ATM dipakai untuk menggunakan membeli handphone, terus akhirnya handphonenya dikasihin buat dia sendiri kayak gitu kan, itu udah mulai ya mulai inilah boundariesnya, ngomong boundaries itu udah nggak sehat kayak gitu. Oke? Bahkan suami istri pun, makanya kan ada disarankan ya kalau kita ngomong konseling premarital, keuangan tuh dibahas loh. Benar-benar dibahas kayak sejauh mana kalian mau ada harta berdua, sejauh mana ini mau akan diberikan untuk keluarga, mau untuk kita sendiri kayak gitu. Nah, ada yang nanya, Kak, bukunya apa tadi? Maybe you should talk to someone. Ada bahasa Indonesianya sekarang, Boy. Aduh, sayang banget ada di mobil. Mungkin Anda harus bicara dengan seseorang. Lah, bukan. Semua orang butuh curhat kalau nggak salah diterjemahinnya judulnya. Bukunya warna kuning, tebelnya segini, sumpah tebelnya segini, tebel banget. Tolong kolom komen jangan di-tag dong orangnya dong. Gue kasih contoh doang. Ya. Kasih contoh. Andreas ya orangnya ya, yang nulis ya. Andreas yang melakukan tadi ya. Andreas ya. Gue sama Nago. Gue tidak memberikan contoh itu. Gue memberikan contoh kepada orang lain gitu. Tapi kembali kan, ini kan kasus klasik yang sangat mungkin terjadi di orang yang berbeda-beda kayak gitu. Ya, dalam pembelaan saya tidak membahas siapa-siapa. Dan benar kasus kayak gini sebenarnya nggak personal. Ini kasus yang sebenarnya banyak banget, cuman kebetulan yang ke blow up kan beberapa orang saja yang lebih punya popularitas. Tapi kalau kita ngedenger sehari-hari di ruang praktek sebenarnya kalau mulai jujur kan banyak kayak gini ya. Pin ATM,
Mm-mm. Mulai yang paling sederhana chat handphone itu sebenarnya banyak banget yang berlebihan. Betul, betul, betul. Mm-mm. Sip. Jim, By banyak the yang way, bilang bahwa suara lu kurang kedengeran. sorry. Mungkin Masa sih? Wih, Di gue dua? curiga Oke, ini oke, kita oke. gue curiga nembus ini nggak masuk sih. KW, gue rasa sih, gue curiganya. Ini kita nembus 900 pendengar. Thank you banget. Tolong buat Nah, ada yang, kalau ada yang punya Apple Store, tolong endorse Jimmy untuk AirPod yang baru. Karena yang ini, kayaknya ini KW deh. Belinya di mana sih, Jim? yang asli, yang asli. Yang Gue asli beli di tolong di endorse ke marketplace sih, Jimmy tapi ya. kayaknya mahal gue beli. Tapi boleh kalau mau di endorse AirPods Pro. Cuy, ini banyak pertanyaan udah masuk Oke. di question box. Apa jawabin pertanyaan nih? Oh, ada ya? Oh, boleh, Boleh, boleh. boleh, boleh. Ngomong ini kan Untuk lebih yang dari 1 nanya, jam, kan? apakah IG Live-nya di-save atau enggak? Yes, IG Live-nya akan di-save. Dan kita akan coba untuk upload di akun kami satu lagi, yaitu di Level U. @level.uwu. Ya, karena nanti informasi berikutnya tentang webinar kami dan info-info berikutnya IG Live yang seru-seru akan ada di situ. Oke, jadi gua ketik ya. Yang belum follow, please lah follow lah. Follow Masa dulu. followernya kurang sampai level UU sampai nggak bisa bikin IG berempat gara-gara followernya kurang. Jadi di sini ada 900 orang follow semuanya. Oke, Masa sih? gua Ada tulis kayak ya. gitu? Gue juga Emang ngerti. Gua kagak tulisannya ngerti gitu? tadi kagak Kurang bisa. followers gitu? Nggak tahu, nggak agak. Asumsi. Ya, Ini. Nggak boleh ya. Nah, dalam sebuah hubungan juga hindari asumsi. Nggak Asumsi boleh. versus konfirmasi. Kita mau bahas Oke. asumsi atau mau bahas question box nih? Question box. Boleh question box deh. Question box. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Question box-nya sekarang transparan, bagus juga. Apakah sifat iya. posesif termasuk toksik? Nago nih. Kan? Kalau nggak tahu, nago. Loh, tadi lo yang paling cepat reaksinya. Udah langsung gitu kan. Wah, itu insight pasti itu. Kalau menurut gua, gini deh. Kalau sudah kita ngomongin apakah itu termasuk toksik atau enggak, itu bahaya. Karena bisa-bisa itu bisa dijadikan alat untuk menyerang pasangannya gitu. Jadi aku nggak ngomong apakah itu toksik atau enggak, tapi kita ngomong sifat posesifnya sendiri gitu. Nah, uniknya yang gua pahamin ya, di sifat posesif ini ya, itu bisa muncul di dua tipe pasangan gitu. Atau mungkin dua pihak gitu. Kalau kita kan misalkan ngomongin ya, tadi ada misalkan individu yang manipulatif. Sama mungkin individu yang lebih mungkin dimanipulasi istilahnya, atau mungkin satu si A misalkan ya, kita anggap si cowok ini punya power, si cewek ini nggak punya power gitu kan. Ketika kita ngomong posesif itu biasanya kita ngomong yang punya power ini menjaga si pasangannya dia supaya mungkin nggak pergi sama cowok lain, nggak jalan sama temennya, kurangin interaksi sama keluarganya, biar buat diri dia seorang gitu. Nah, kenapa seseorang ini bisa memiliki sifat yang posesif? Pertama, tentu karena dia merasa dia selalu membutuhkan orang lain untuk mengkonfirmasi identitasnya gitu. Contoh, dia pengen dilihat sebagai sosok yang gagah, sosok yang powerful, sosok yang istilahnya leader. Bagaimana cara dia mengkonfirmasi sifat-sifat dia seperti itu adalah dengan memiliki orang lain di sisinya yang mengkonfirmasi perannya itu. Misalkan pasanganku nurut, berarti aku memang orang yang powerful. Pasanganku selalu percaya dengan keputusanku, berarti aku memang orang yang pintar. Jadi kadang posesif itu kita lakukan karena satu, kita ingin mengkonfirmasi mungkin satu karakter kita yang ingin kita unggulkan gitu, atau ingin kita tunjukkan. Nah, tapi sebenarnya itu adalah dalam pola di mana si posesif ini adalah orang yang punya power gitu. Tapi nggak selalu situasinya kayak gitu. Kadang-kadang sifat posesif ini juga bisa muncul dari orang yang insecure, dari orang yang merasa dirinya tidak cukup. Kenapa? Karena dia merasa ketika pasangannya itu pergi sama temennya, ketika pasangannya itu punya aktivitas lain selain dalam hubungan mereka, dia merasa bahwa suatu saat kapanpun juga pasangannya bisa meninggalkan dia. Sehingga itu akan menusuk perasaan insecure yang sudah ada dalam dirinya gitu. Maka dari itu orang yang mungkin terlihat mungkin tidak punya power, orang yang mungkin insecure juga bisa jadi posesif. Karena dia berusaha untuk menghindari kejadian di mana pasangan yang meninggalkan dia dan itu merusak harga dirinya, self-esteem-nya, dan seterusnya. Jadi kalau menurutku sifat posesif itu muncul dari mungkin motif tersendiri dalam diri kita atau perasaan insecure dalam diri kita, dan itu ya bisa
merujuk ke hubungan yang ujung-ujungnya bisa menjadi suatu hal yang toksik gitu. Silakan. Oke Oke. juga Oh, nih. udah bagus bagus bagus. Bagus bagus Bagus. mantap. Udah. Udah nggak ditanggepin Selesai. lagi nih. Udah selesai. Enggak, udah bagus, udah bagus. Udah luar biasa. Kita waktu berapa menit lagi nih? Takut 1 Ini jam yang menit. di lewat. Jimmy 5 kan menit lebih lagi dari 1 satu jam. jam. Gua Di nggak tahu. Jimmy kan bisa lebih dari Oh 1 iya jam. kan follower kita udah lebih 10.000 semua ya, anjay. Enggak, kan Jimmy verified, makanya bisa lebih dari 1 Oh jam. iya. Tolong Oke. Instagram, Nah, tolong. Tolong Instagram tolong didengar. ya. Tolong centangin Tolong rame. Instagram. Tag Oke, apa yang Instagram belum kita teman-teman. bahas nih tadi? Secrecy, privacy udah ya. Kayaknya udah sih, udah semua. Nah, ada nggak question yang menarik di question box itu? Oke, sambil Jimmy mencari ya, jadi kita akan kasih tahu lagi tentang buat teman-teman yang baru join, kayaknya banyaknya yang baru tahu, ini siapa sih 3 orang ngomong sini? Kami adalah level up with us, di mana kami ini adalah sebuah platform pengembangan diri yang tujuannya adalah untuk kita sama-sama berkembang. Misalnya kita beranggapan bahwa otak kita ini operating system yang ya versi 1.00. Kita percaya bahwa seiring dengan perkembangan usia, perkembangan waktu, kita perlu mengupgrade untuk sistem di otak kita ini. Jadi 1.01, 1.02, dan seterusnya. Untuk itulah, Level Up With Us hadir bersama dengan Anda untuk membantu Anda melewati masa-masa tersebut. Dan kami nggak berani mengklaim bahwa kami adalah pengembangan diri yang terbaik, tapi kami berani mengklaim bahwa kami adalah pengembangan diri yang paling fun. Kayak gitu. Paling kacau. Paling penuh keributan. Ini pertanyaannya banyak banget yang berulang kayak gini nih. Temennya yang toksik, temennya yang terjebak hubungan toksik. Terus kita bisa ngapain? Serius, tadi banyak banget kayak gitu. Oke. Mungkin Andreas ini bisa gemes menjawab. Sih biasanya ya. Gue pengen jawab ini, gue gemes nih kalau kayak gini. Karena ini terjadi Contohnya. Gue dari sudut pandang seorang menyatakan seorang yang dari hubungan yang toksik. Yes. Bahkan gini, sebagai seorang terapis ya, gue, Jimmy, dan Nago, kami pun pernah mengalami pasti kayak gini ya. Misalnya ketemu dengan klien, terus ngerasa kayak, gemes banget gitu. Kayak kita pengen ngomong kayak, udah, lu jangan lanjutin itu. Tapi kami nggak bisa melakukan itu. Oke, bahkan sebagai seorang terapis, yang ibaratnya orangnya akan mendengarkan apapun kata kami nggak bisa mengatakan seperti itu. Karena ada boundaries. Nah, kita ingat tadi, boundaries adalah, bayangkan kamu ngobrol sama orang, itu udah kayak bola yang membatasi kalian. Itu adalah yang membuat kalian terpisah satu orang dengan yang lainnya, yang artinya kamu punya pendapat, kamu punya value. Belum tentu itu sesuatu yang sesuai dengan value dan pendapat orang tersebut. Jadi walaupun saya sangat-sangat ingin untuk bilang ke komisi klien saya, jangan lanjutin, itu banyak banget bahayanya, banyak red flag-nya. Kita nggak bisa melakukan seperti itu. Apalagi kalian. Gitu loh. Ya, memang sebagai teman, kalian boleh memberikan informasi kayak data-data, misalnya kayak, halo? Kedengeran? Ya. Kedengeran kok. Putus ya? Passwordnya apa? Halo? Beneran dia putus. Hilang dong. Wah, nggak bertanggung jawab nih orang. Telkomsel, tolong Telkomsel. Masih separuh lagi penjelasannya. Dia mau ngomong apa lanjutannya kan gue nggak tahu. Woi, keputus. Nah ini. Ya, selamat datang kembali Bapak. Jadi Level Up With Us adalah sebuah platform pengembangan diri. Kejauhan nge-lag-nya. Gue sampai mana tadi? Gue ngomong sendiri, anjay. Aduh, gue nggak tahan. Tadi lu ngomong sampai boundaries. Kita bisa. Bahkan terapis sendiri pun mungkin nggak bisa mengintervensi. Apalagi misalkan kalau kita sama teman kita gitu. Ya, karena gini, belum tentu value kalian sama dengan orang lain. Tapi kalian boleh loh memberikan clue kayak misalnya, kok aku lihat misalnya kayaknya kamu nggak bahagia deh. Kok kayaknya setiap kali kamu ngobrol sama aku, rasanya ini kamu lebih banyak mengeluhkan dibandingkan kamu menceritakan kebahagiaan. Kita boleh memberikan kayak gitu. Tapi it's never your job to fix people. Gitu. Oke, ingat itu baik-baik. Oke? Ya, karena sinyal gue agak bapuk, jadi gue serahkan pada yang lainnya. Takut ngomongnya salah lagi. Oke. Gue suka kalau lagi ini cerita ke temen ya, bukan cerita ke terapis ya. Kalau cerita ke temen, gue lebih suka iseng nanya daripada ngasih tahu. Kalau cerita-ceritanya kayak gini. Soalnya kalau kita ngasih tahu, sebenarnya gue yakin kalau mereka tahu. Gue yakin mereka tahu mereka menderita. Gue yakin mereka tahu mereka kayak kejebak di sini. Jadi memberitahu informasi kok kayaknya menurut gue sama aja. Jadi biasanya sih gue akan nanya kayak, lu happy nggak sih di sini? Atau kira-kira
lu pengen situasi kayak gini terus-menerus terjadi nggak sih di hidup lu? Atau Hmm. lu capek nggak kalau tiap kali ada masalah rasanya nggak pernah selesai, terus dia nggak pernah dengerin gitu. Jadi gue cuma cuma ngulangin apa yang dia ceritain, tapi dalam bentuk pertanyaan aja. Jadi biar kayak mikir ulang gitu loh. Terus seakan-akan ya kita ngasih tahu sebenarnya kan ya, ngasih tahu ini nggak enak, lu terjebak. Cuma dalam bentuk pertanyaan, gue sih lebih suka nanya daripada ngasih tahu Hmm. kalau temen. Karena kalau ngasih tahu, gue kayaknya gue percaya kalau dia tahu deh. Ya, ya, Kalau ya. nggak kan ngapain dia curhat ke gue? Gue juga mungkin ada miripnya, tapi kalau ke teman gue biasa lebih to the point gitu. Bahkan mungkin gue bukan bertanya, gue di saat misalkan nih ada satu teman kita yang berada di hubungan yang mungkin toksik, teman-teman lain mungkin sering istilahnya sering bilang ke dia kalau itu nggak benar dan seterusnya. Kalau gue kadang-kadang mikirnya, ya namanya manusia kalau nggak kapok ya nggak kepikiran gitu kan ya. Kalau nggak jerah ya nggak belajar gitu. Kadang gue dukung aja gitu. Oke, bagus, oke gitu, happy ya gitu. Waktu gue bilang happy happy, ntar dia curhat sendiri. Ya nggak happy happy juga sih sebenarnya kayak gini gitu. Oh ya udah gitu. Gila, jago jago. Jadi jadi kadang gini, gue rasa ini ya yang gue juga kadang-kadang terapkan pada saat pertemuan dengan klien ya. Orang itu sudah cukup tahu kok kalau apa yang dia lakukan itu nggak benar gitu. Tapi tugas kita bukanlah untuk memberitahu dia, oh ini nggak benar, lo harusnya kayak ini, enggak. Tapi kadang tugas kita tuh cuma untuk percaya bahwa dia pasti akan selalu memilih keputusan yang terbaik buat dia gitu. Kalau saat ini dia merasa bahwa dia masih ingin berada dalam hubungan itu, kita dukung. Kalau dia suatu saat beras, akhirnya merasa bahwa ini mungkin waktunya dia untuk mulai mempertimbangkan hubungan yang lain, itu juga kita dukung gitu. Karena kadang-kadang tugas kita adalah untuk mempercayai berbagai keputusan teman kita, meskipun mungkin itu keputusan yang belum tentu tepat menurut kita. Gitu sih menurut gue. Nah, jangan sampai Hmm. ketika kita benar-benar nyuruh dia untuk putus, lepas dari sana, kita malah jadi toxic friendship sama dia gitu kan. Kok Hmm. kita yang mulai ngatur-ngatur gitu kan. Gitu sih kalau dari gue. Mantap. Nah, Mantap, ada mantap. komentar menarik dari Anissa NR. Dok, cara mengubah hubungan biar nggak toksik gimana? Itulah yang akan kita bahas dalam webinar kami di tanggal 21 nanti. Kayak gitu. Itu bahasnya Ya, buat panjangan bukan teman-teman yang main baru soalnya join. ya. Oh iya, soalnya akan panjang. Nanti jadi webinar kita